Amanah, ujian adalah sebuah kalimat yang tidak asing lagi bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kita seorang penuntut ilmu adalah seseorang yang sedang diberikan amanah untuk menuntut, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan untuk di akhir sebuah jenjang pendidikan biasanya di sana ada sebuah ujian. Ujian itu dilaksanakan bertujuan untuk mengukur apakah seseorang tersebut sudah mampu atau sudah menguasai ilmu yang telah dipelajarinya, telah dikuasainya atau tidak gitu kan, sebenarnya untuk ngetes saja gitu. Nah, ada yang menarik tentang ujian. Kalau kita berbicara tentang ujian apa sih yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabatnya zaman dahulu ketika tarbiyatul ula, pada masa awal-awal Islam itu, sehingga mencetak para sahabat itu banyak sekali yang hebat-hebat. Ujian apa yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka? Maka sungguh ini yang perlu kita contoh. Bukan pada saat ini ya adanya UN, tapi sekarang sedang ada UN, ujian-ujian tulis, ujian multiple multiple choice ya, ujian-ujian ini. Apakah ini sesuai dengan dulu pada saat Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika ada hadis yang turun, oh ya semuanya harus hafalin, nanti 6 bulan ke depan ada tes hadis ya. Apakah ada seperti itu? Tentu kita jarang mendengar hal tersebut. Saya sendiri pun nggak pernah dengar gitu ya, ada ujian hadis Rasulullah terhadap para sahabatnya. Namun dengan tidak adanya hal tersebut bisa mencetak generasi yang sangat hebat. Nah, apakah ada yang salah? Apakah ada yang perlu kita perbaiki pada saat ini? Nah, di sini kita coba berdiskusi tentang hal tersebut, ujian. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya, ujian-ujian yang diberikan adalah ujian kehidupan. Jadi ketika sahabat menghadapi kondisi, apa yang sahabat tersebut lakukan, nah itu ujiannya kan. Ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia menolak atau menerima gitu misalkan. Itu adalah ujian kehidupan. Jadi ujiannya itu mendadak, bisa sekarang, bisa besok, dan gak ditentukan waktunya oleh gurunya yaitu Rasulullah SAW. Dan ada juga ujian keimanan. Jadi ujian keimanannya nggak sebutkan rukun Islam, sebutkan rukun iman dan lain sebagainya, jabarkan ini, jelaskan ini, tidak. Tetapi apakah keyakinan ketauhidan itu sudah ada dalam dirinya, sehingga banyak siksaan, banyak harus meninggalkan perbuatan yang lama ke perbuatan yang baru, yang mana ini bukan menjadi kebiasaannya zaman dahulu seperti minum khamar kayak gitu dan lain-lainnya yang maksiat dulu selalu dijalankan. Namun ketika syariat itu datang, dia harus meninggalkan hal-hal tersebut. Itu adalah ujian pada zaman dahulu kan. Itu Rasulullah SAW ngajarin seperti itu, luar biasa. Ujiannya bukan tertulis, ujiannya selalu praktek dan tidak ada tentuan waktunya. Jadi kalau mau diterapin zaman ini susah sih ya kalau mau jadi kurikulum ya, karena itu bukan sekolah formal kan ya. Lalu apa, mungkin kalau pendapatku ya, itu ujiannya nggak ada waktunya, nggak ada tata waktunya, dan kayak jenis prank mungkin ya, prank itu ujiannya berarti prank, kayak dramatis di drama ya, drama jadi di video ada CCTV, jadi seorang tolib ini diuji misalkan pertama tentang keimanan. Wah ini lagi UTS, UASnya ujian misalkan, UAS, masa-masa UAS, ujian seorang tolib, misalkan ada orang yang nyamar, waduh, terus calling gitu tentang diskusi tentang keimanan, terus dia mungkin ditawarin berjuta-juta, bermiliar misalkan untuk pindah agama atau untuk sekedar mengucapkan hal-hal yang menjadi sebuah kesyirikan. Itu sebuah ujian yang benar-benar ujian
dia nggak bisa nyontek gitu kan. Jadi dari dalam dirinya, misalkan itu ujian keimanan atau di dalam akhlak. Nah, ini banyak sekali ujian-ujiannya sebenarnya. Ujian kesabaran ketika ada berinteraksi terhadap teman-temannya. Jadi teman-temannya itu udah disetting dari seorang guru misalkan, nanti kamu jailin ini, kamu nanti marahin ini, nanti kamu ngejek ini. Nah, itu adalah ujian bagi seorang yang nanti diejek gitu ya. Itu adalah contoh ujian yang bisa sebenarnya diterapkan ya untuk menguji seorang akhlaknya seorang itu. Jadi nggak cuma pintar dalam akalnya ya, di dalam pikiran, dalam pengucapannya, namun juga ujian dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu sungguh akan menjadi perbekalannya, bukan cuman pintar dalam menguraikan, menjelaskan, tapi juga pintar dalam menjalankannya. Itu yang penting sih. Jadi menurut teman-teman gimana tentang ujian yang efektif bagi kita manusia, bagi kita kehidupan, bagi kita manusia, bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga memang ujian itu menjadikan tingkatan keilmuan kita dan tingkatan akhlak kita, tingkah kita bisa menjadi lebih baik, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan kepada para sahabatnya. Mungkin itu saja. Apa pendapat teman-teman tentang ujian sebenarnya di dunia ini?